Pemimpin kabinet rahasia terus tertawa dan berkata, semua orang suka memanggilku pemimpin kabinet Lu, tetapi juga memanggil Lu misterius, karena tidak ada yang melihatku kecuali tuanku. Berpura-pura menjadi sesuatu, dan bisa melakukannya. Nangong Yan tidak tahan dengan pembual seperti itu, dan pemimpin Luge berkata sambil tersenyum, dunia ini bisa disebut dunia mandiri atau kebetulan susunan. Bagaimanapun, jika kamu ingin keluar, tidak ada yang bisa keluar kecuali kamu menemukanku. Nangong Yan bersenandung, ini masalah besar bahwa kita menghancurkan dunia atau arai. Rusak? Gadis kecil, susunan luar angkasa ini jauh lebih kuat dari yang Anda kira, jadi jangan mematahkannya tanpa bergerak, karena Anda tidak memiliki kemampuan sama sekali. Pemimpin Luge tertawa. Burung layang-layang Nangong terbakar. Ia mulai terbang, tetapi ada kekuatan aneh di langit, yang secara langsung mendorong Nangong menelan ludah. Tianbing beberapa orang telah mencoba, tetapi hasilnya sama, ditekan. Kakak, ada kekuatan di atasnya. Nangong Yan berkata dengan muram, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya mencari tempat persembunyian mereka. Tetapi pemimpin Luge tertawa, nak, datanglah kepada kami. Kemudian tanyakan kepada yang abadi apakah mereka dapat menemukannya. Lin Tian tidak menyadarinya, tapi Nangong Yan menatap Tao Xianjun. Bisakah kamu menemukannya, Tuan Pavilion Tao? Tao Xianjun terlihat malu. Saya tidak dapat menemukannya. Nangong Yan sangat tertekan, jadi dia pergi untuk bertanya kepada makhluk abadi lainnya, tetapi dia masih tidak dapat menemukannya, dan pemimpin Pavilion Lu tertawa. Pada saat ini, Lin Tian berjalan ke pohon di halaman dan menatap pohon itu dan berkata sambil tersenyum, pavilion rahasia ini benar-benar menarik. Melihat penemuan Lin Tian, pria dalam kegelapan berkata dengan aneh, apa maksudmu, nak? Maksudku, bukankah aneh bahwa halaman, hanya pohon seperti itu, masih pohon kosong? Lin Tian tersenyum lalu meninju. Pohon itu hancur dan berubah menjadi beberapa sosok dalam sekejap. Orang-orang ini, dengan bendera di tangan mereka, mulai merasa sedikit gugup. Pemimpin Luge diarahkan dalam kegelapan, ubah posisimu. Iya. Orang-orang itu segera mengibarkan bendera, dan saat berikutnya, mereka semua menghilang, seolah-olah mereka telah menghilang. Nangong Yan bertanya-tanya, kakak, apakah orang-orang ini pergi dalam pengasingan? Bukan dalam pengasingan, tetapi dalam sesuatu yang lain. Lin Tian tersenyum, lalu datang ke sebuah pavilion, dan berdiri di sana dan berkata, ada meja batu di pavilion, tetapi tidak ada kursi. Jika Anda ingin berubah, Anda harus sopan. Selesai berkata, Lin Tian menampar meja batu ini, dan meja batu itu segera berubah menjadi seseorang, lalu ketakutan ingin melarikan diri dengan cepat. Nangong Yan segera maju dan membekukannya di sana, sementara pria itu memegang bendera dan menatap Nangong Yan dengan kaget. Nangong Yan menatap, katakan, siapa kamu? Aku hanya murid dari Departemen Arai Pavilion Rahasia, tergagap pria itu. Pembohong. Nangong Yan tidak mempercayainya, tetapi Lin Tian berkata, dia adalah segalanya hanya murid biasa. Dalam kegelapan, pemimpin Luge berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka kamu akan menemukan beberapa orang. Lin Tian tersenyum dan berkata, semua hal memiliki semangat. Tidak peduli seberapa baik kamu bersembunyi, kamu tidak bisa lepas dari mataku. Membual, nak. Pemimpin Pavilion Lu tidak mempercayainya, tetapi Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, oh, apakah itu? Maka Anda bisa lihat. Setelah itu, Lin Tian mulai. Kali ini, ribuan hantu muncul, dan mereka berdiri di sekitar halaman, dan yang abadi tampak bodoh. 36 negara bagian dan orang lain juga menarik napas. Beberapa orang berkata, dikatakan bahwa dia memainkan bayangan ajaib yang begitu kuat. Jadi, apakah dia benar-benar kultivasi ganda dari makhluk abadi dan iblis? Ini adalah bakat yang mengerikan untuk mengolah makhluk abadi dan iblis, dan untuk mengembangkan pencapaian mereka ke alam naik. Oleh karena itu, banyak orang tertahan oleh keterampilan Lin Tian, dan orang-orang dapat ditemukan di mana-mana bayangan Lin Tian pergi. Ketika satu orang ditemukan, Nangong Yan dan makhluk abadi lainnya akan menjatuhkan mereka satu persatu. Setelah sekitar seperempat jam, ribuan orang ditangkap di sekitar halaman. Ini mengganggu pemimpin Pavilion Lu, wah, kamu kejam. Jangan khawatir. Masih ada lagi. Lin Tian menyingkirkan bayangan itu, lalu melompat ke langit, dan meletakkan tangannya di langit. Ketika Lin Tian bertabrakan dengan kekuatan aneh, Lin Tian mengeluarkan piring gioknya dan mulai menyerap kekuatan di sekitarnya dengan gila-gilaan. Hingga halaman sekitarnya berangsur-angsur menghilang dan berubah menjadi pegunungan, di mana ada beberapa orang yang bersembunyi. Orang-orang ini memegang bendera, dan Nangong Yan dan yang lainnya sangat senang, terutama yang abadi ini, juga terkejut satu persatu. Ini arai nyata.
Tao Xianjun berseru, dan orang-orang itu harus bergegas setelah melihat bahwa susunan itu tidak valid, berteriak, bunuh. Tao Xianjun mengambil yang abadi secara langsung untuk membunuh orang-orang itu, dan Nangong Yan dan yang lainnya juga membawa mereka. Untuk sementara, seluruh lembah berkelahi, sementara Lin Tian mencari pemimpin Pavilion Lu. Tapi pemandangannya berantakan. Selain itu, tidak ada yang melihat pemimpin Pavilion Lu, sehingga semua orang tidak tahu siapa pemimpin Pavilion Lu itu. Tetapi Perang Dunia Pertama antara kedua belah pihak sangat menyedihkan, tetapi Lin Tian dan yang lainnya menang pada akhirnya. Terutama dengan bantuan sekelompok makhluk abadi, mereka yang berada di pavilion rahasia menyerah dengan cepat. Lin Tian memberi mereka segel jiwa satu persatu. Namun, orang-orang ini tidak ingat pemimpin Pavilion Lu. Ini membuat Nangong Yan bertanya-tanya, "Kakak, siapa pemimpin pavilion ini?" Kemudian suara itu datang lagi, "Kamu ingin menemukanku?" Mimpi. Mata Lin Tian tertutup, dan dia memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Lin Tian tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum, "Jadi, kamu tepat di samping kami. Apa maksudmu, nak?" Pemimpin Pavilion 2 aneh, dan Lin Tian berjalan ke kerumunan selangkah demi selangkah, dan akhirnya menatap peri. Yang abadi terlihat biasa, dan Tao Xianjun dan yang lainnya bertanya-tanya mengapa Lin Tian menatap yang abadi biasa. Apakah masih tersembunyi? Lin Tian menatap yang abadi, dan yang abadi merobek kulit di wajahnya dan menjadi orang tua. Semua orang ketakutan, dan beberapa orang saling menatap, transfigurasi macam apa ini? Ini sangat mengerikan. Tao Xianjun itu juga dengan bodoh, aku tidak mengetahuinya. Pria santai itu tertawa, "Wah, kamu tahu aku di sisimu." "Aku baru tahu juga." "Bagaimana Anda mengetahuinya?" Sisi lain bingung, dan Lin Tian berkata, "Ketika seseorang berbicara, jiwa akan berfluktuasi, dan fluktuasi semacam ini membutuhkan jiwa yang sangat kuat untuk dapat merasakan, tetapi Anda hanya bertemu dengan saya, dan masih berbicara di bawah mata saya. Anda benar-benar berpikir saya tidak dapat membantu Anda." Pemimpin Pavilion Lu tidak menyangka Lin Tian begitu mengerikan dan kemudian melotot, "Wah, kamu sangat kuat, tetapi kamu telah ditipu." Curang. Lin Tian tidak tahu arti dari pihak lain, dan pemimpin Lu Ge tersenyum, "Ya, kalian semua ditipu." Semua orang tidak tahu arti dari pemimpin Pavilion Lu, tetapi pemimpin Pavilion Lu tersenyum dan berkata, "Tunggu, kamu akan tahu." Semua orang saling memandang, dan 36 negara bagian dan orang lain yang menyaksikan perang penasaran sampai kursi sedan dibawa oleh 4 orang tidak jauh di depan. Tirai kursi sedan diukir dengan Zong, dan Nangong Yan dan yang lainnya bertanya-tanya apa artinya ini. Tao Xianjun dan yang lainnya terkejut. Beberapa tergagap dan berkata, di antara 5 pejabat abadi, ada pejabat. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di tempat kejadian membicarakannya. Bahkan 36 negara dan orang lain yang menonton perang terkejut. Nangong Yan tidak memahaminya, tetapi seorang abadi yang baik hati menjelaskan kepadanya, 5 pejabat abadi di Tenggara, Barat Laut, Tengah, dan Tengah, yang merupakan salah satunya. Nangong Yan tidak menyangka kelima pejabat abadi akan datang, tetapi pemimpin Jiage segera berdiri dan berkata dengan hormat kepada orang-orang di kursi sedan, "Taklukkan utusan itu. Saya telah melihat apa yang Anda katakan, dan sekarang saya akan mendaftarkannya," kata pria di dalam. Guru Jiage sangat senang. Orang-orang yang hadir tidak bereaksi. Orang di kursi sedan berkata, "Saya, utusan rumah Zhongxian, mendengar bahwa ada makhluk abadi yang menyerang aliansi Tianghu di sini. Jadi saya datang ke sini hari ini dan mengetahuinya. Jadi sekarang saya akan menghukum Anda yang abadi." "Apa gunanya?" Orang-orang abadi itu sedang terburu-buru, dan Tao Xianjun juga menjelaskan, orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno biasanya mengatakan bahwa kita bisa melakukannya di sini. Benarkah? Mengapa saya tidak mendengar? Utusan di sana bertanya, tetapi pemilik Jiage tersenyum dan berkata, "Semuanya, Anda telah melanggar aturan daratan, terutama sekarang Anda membunuh banyak orang di pavilion rahasia saya. Utusan ini ada di matamu. Anda." Tao Xianjun sedang terburu-buru, dan Nangong Yan melihat masalahnya sekilas dan kemudian berkata, "Anda utusan tidak memiliki mata." Mereka terkejut. Mereka tidak mengharapkan seseorang untuk berbicara dengan orang-orang di rumah Zhongxian seperti ini. Utusan di dalam bertanya dengan aneh, "Bagaimana menurutmu, gadis kecil? Kamu tidak muncul ketika aliansi abadi surga dan zaman kuno menyerang kita, tapi sekarang giliran kita untuk melakukannya. Apa maksudmu dengan mengatakan bahwa makhluk abadi kita bersalah?" Nangong Yan Dao. Orang-orang di kursi sedan tidak takut untuk mengatakan, ini adalah aliansi Tianghu, dan karya abadi mereka di aliansi Tianghu dan tidak melanggar aturan. Siapa yang membuatnya?
Nangong Yandao dan orang-orang di kursi sedan berkata sambil tersenyum, 5 pejabat abadi selalu menetapkan bahwa abadi dapat menghukum mereka yang melanggar aturan di wilayah mereka sendiri, tetapi mereka tidak dapat menyerang tanah orang lain dan menyakiti orang lain sesuka hati. Tapi sekarang orang-orang ini bukan dari aliansi surga dan zaman kuno, jadi mereka termasuk dalam aliansi surga dan zaman kuno. Apakah ada masalah? Nangong Yan sangat marah sampai dia meludahkan darah, tetapi Lin Tian tertawa, kapan aturan ini keluar? 5.000 tahun yang lalu, 5 pejabat abadi bersama-sama melepaskannya. Apakah Anda punya pertanyaan? Pria di kursi sedan bertanya seperti Dinglin. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika dilepaskan 5.000 tahun yang lalu, mengapa makhluk abadi ini tidak tahu bahwa Anda tidak melompat keluar dan berkata, bukankah Anda dengan sengaja memimpin orang ke lubang sampai mereka menyakiti orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno? Utusan itu tersenyum di kursi sedan. Wah, apa niatmu? Bagaimana jika itu tidak disengaja? Jadi, jika Anda tidak melakukan sesuatu sesuai aturan, terserah Anda, utusan. Lin Tian bertanya. Utusan itu tersenyum dan berkata, apakah ada pertanyaan? Kapan 5 pejabat abadi menjadi begitu kuat? Lin Tian sedikit jijik. Utusan itu mengabaikan Lin Tian. Ngomong-ngomong, aku telah mencatat bukti kriminal orang-orang ini. Ketika saya kembali ke rumah Zhongxian, saya dapat mengeluarkan keinginan kepada mereka. Jika mereka tidak ingin diburu, mereka sekarang dapat meninggalkan prestasi mereka dan memberikannya kepada aliansi Tianghu untuk dibuang. Dan jika tidak, Lin Tian tersenyum, tetapi utusan itu berkata, tidak. Apakah Anda berani melawan rumah Zhongxian, seseorang dari sekte kecil? Mari kita lihat apakah Anda ingin membantu aliansi surga dan zaman kuno. Lin Tian bertanya. Utusan itu mencibir, percaya atau tidak, aku bisa membiarkanmu mati sekarang? Tetapi Lin Tian berkata, jika Anda ingin membantu aliansi Tianghu di rumah Zhongxian, saya tidak keberatan. Perbaiki kamu dengan baik. Arogansi. Berani berbicara dengan utusan seperti ini. Pemimpin Pavilion Lu berkata, jelas, dia akan membenci Lin Tian. Karena makhluk abadi di sekitarnya takut, bagaimanapun, 5 pemerintahan abadi, tetapi penguasa benua ini. Meskipun orang-orang ini biasanya hanya mengendalikan yang abadi, kekuatan mereka sangat mengerikan dan misterius, sehingga yang abadi tidak berani menyinggung perasaan mereka. Tapi sekarang Lin Tian, sebuah sekte kecil, tiba-tiba ingin menantang 5 pejabat abadi yang membuat semua orang terkejut. Secara khusus, 36 negara dan tempat-tempat lain untuk menonton perang, satu persatu demensia. Tetapi utusan di kursi sedan tertawa, wah, aku akan mencabik-cabikmu jika 5 pejabat abadi tidak diizinkan ikut campur dalam urusan orang biasa. Apakah kamu tidak ingin turun tangan sekarang? Lin Tian mencibir, dan utusan kursi sedan berkata sambil tersenyum, saya hanya bertanggung jawab atas yang abadi. Adapun bagaimana kalian berdua bertarung, itu tidak masalah bagiku. Tetapi Lin Tian berkata, makhluk abadi ini adalah orang-orangku, dan mereka tidak berada dalam tanggung jawabmu. Wah, kamu terus gila. Saya pikir aliansi akan menjagamu dengan baik. Utusan ini seperti seorang pria yang bermain dengan bagian bawah dari atas. Pemimpin Pavilion Lu bahkan menyanjungnya, datanglah ke satu sisi untuk beristirahat, utusan, dan beri kami sisanya. Garis itu, saya menonton dari samping. Anda harus menyelesaikannya dengan cepat. Saya ingin melapor kembali ke rumah Zhongxian. Iya. Kata Luge, bertepuk tangan-tangannya, dan tepuk tangan meriah menyebar ke cakrawala. Pada saat ini, sebuah gunung hitam besar jatuh dari Gunung Tianshan, dan ada istana yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Tidak hanya itu, ada susunan di sekitar gunung, tetapi juga ada banyak roh abadi di dalamnya. Melihat ini, semua yang abadi iri, dan pemimpin Pavilion Lu berkata sambil tersenyum, ini adalah gunung peri dari aliansi surga kita dan zaman kuno. Ada pavilion tua kita dan makhluk abadi yang kuat di dalamnya. Selesai mengatakan, ada banyak orang di gunung, dan Sulaisi dan yang lainnya ada di sana. Tidak hanya itu, di puncak gunung, masih ada orang yang berdiri, dan orang ini adalah bayangan gelap, menjulang. Pria ini adalah iblis kuno. Iblis kuno menatap Lin Tian dan berkata, wah, itu benar-benar kemampuanmu untuk memaksa kami keluar dari Xianshan, tetapi tanpa makhluk abadi ini, apa kekuatan bertarungmu? Lin Tian tidak berbicara, tetapi Nangong yang tidak puas dengan orang-orang di kursi sedan. Mengapa mereka bisa menggunakan yang abadi, kita tidak bisa? Orang-orang di kursi sedan berkata sambil tersenyum, saya mengatakan bahwa mereka berada di tempat mereka sendiri, dan Anda menyerang, jadi keabadian Anda tidak bisa bertarung, kalau tidak saya memiliki hak untuk menembak di tempat, dan kemudian melapor ke rumah Zhongxian. Anda. Nangong Yan setengah mati.
Tao Xianjun dan yang lainnya tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa melihat Lin Tian satu persatu dan menunggunya mengatur. Hari itu, iblis kuno berkata dalam kedinginan, "Jangan lihat, anak ini, dia hanya manusia biasa yang terbang melintasi perbatasan. Apakah Anda benar-benar berpikir dia dapat melindungi keselamatan Anda?" Konyol. Tampaknya iblis Tiangu benar. Bagaimanapun, pada saat ini, Tao Xianjun dan yang lainnya telah diidentifikasi sebagai tahanan oleh rumah Zhongxian dan berada di bawah pengawasan kapan saja. Namun, aliansi Tiangu, yang abadi di Gunung Xianshan, tidak dibatasi dan dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Perlakuan tidak setara semacam ini membuat Tao Xianjun dan orang lain sangat menindas, terutama Nangong Yan memarahi semua jenis orang di kursi sedan. "Kamu telah terlibat dalam urusan orang biasa." "Tidak, gadis kecil. Kataku, aku hanya peduli pada makhluk abadi, dan hanya pada orang yang menyerang, dan orang yang membela diri. Aku tidak akan peduli dengan mereka," kata pria di kursi sedan sambil tersenyum. Nangong Yan sangat marah sehingga dia menginjak kakinya. Dia ingin mengeluarkan bajingan ini dan memukulinya. Tidak hanya Nangong Yan, Tianbing dan orang lain menganggap utusan ini terlalu berlebihan. Pemimpin pavilion Lu tertawa, "Jangan berteriak. Tidak ada gunanya. Rumah Zhongxian milik salah satu dari 5 rumah abadi. Hanya yang abadi, tidak peduli yang fana." Di Gunung Peri, yang mengambang itu, orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno banyak tertawa, terutama hari itu, iblis kuno berkata kepada Lin Tian, "Wah, saya pikir tanpa makhluk abadi itu, Anda akan menjadi sangat kuat, bukan?" Lin Tian tersenyum dan berkata, "Meskipun itu berarti, saya tidak pernah suka perlakuan tidak adil." "Bagaimana dengan ketidakadilan?" tawa iblis kuno. "Anda dapat membiarkan yang abadi mendengarkan Anda jika mereka tidak takut mati." Lin Tian benar-benar berkata kepada Tao Xianjun dan yang lainnya, "Mulai hari ini, hidupmu adalah milikku, dan tidak ada yang bisa mengancammu, bahkan 5 pejabat abadi, tahu?" Orang-orang ini tercengang dan menganggukkan kepala, tetapi mereka khawatir. Tetapi aliansi surga dan zaman kuno, bahkan 36 negara dan orang-orang yang menonton perang mengira Lin Tian berbicara besar. Secara khusus, iblis kuno tertawa, "Oke, nak, aku akan melihat mereka." "Beraninya kamu melakukannya?" Selesai berkata, "Hari perintah iblis kuno, bunuh yang abadi itu untukku dulu." Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang dengan baju besi api merah Lin terbang keluar dari Xianshan, dan orang-orang ini abadi, dan bahkan pakaian yang mereka kenakan adalah abadi. Begitu orang-orang ini jatuh, mereka bergegas ke orang-orang seperti Tao Xianjun, dan utusan di kursi sedan dengan sengaja mengangkat mulutnya dan berkata, "Kamu tidak bisa melawan, atau kejahatan akan meningkat." Permintaan yang tidak masuk akal ini telah membuat Nangong Yan dan orang lain populer, sementara Tao Xianjun dan orang lain bukanlah idiot. Dalam menghadapi sekelompok makhluk abadi yang saling membunuh, mereka secara alami harus melawan. Jadi Tao Xianjun dan yang lainnya bertarung dengan yang abadi satu persatu, dan orang-orang di kursi sedan tertawa dan berkata, "Jika kamu melakukannya, kamu tidak akan bisa tinggal hari ini." Setelah itu, nafas kuat muncul di kursi sedan. Targetnya adalah Tao Xianjun terkemuka. Ketika pihak lain bergegas keluar, mereka mengenakan jubah hitam, dengan syal merah di kedua bahu. Tidak hanya itu, pria ini terlihat seperti pria paruh baya berusia 40-an dan 50-an, tetapi juga memiliki senyum jahat di wajahnya, seolah-olah dia sedang menunggu Tao Xianjun dan yang lainnya untuk mengambil tindakan dan menyelesaikannya. Tao Xianjun terkejut melihat bahwa dia siap untuk melawan, dan tongkat hitam muncul di tangan pria paruh baya itu. Ketika pria paruh baya itu menyuntikkan kekuatan, tongkat sihir itu berkedip-kedip dengan cahaya hitam, dengan cepat mengikat Tao Xianjun, membuat kekuatannya terikat. Tao Xianjun terkejut, dan Nangong Yan dan yang lainnya bergegas membantu. Adapun pria paruh baya, dia mencibir, "Saya hanya peduli dengan yang abadi, sebaiknya Anda tidak ikut campur, dan saya tidak bisa disalahkan atas cederanya nanti." Selesai berkata, pria paruh baya ini berbinar, lewati mereka, targetnya adalah Tao Xianjun, dan salah satu ujung staf menunjuk ke Tao Xianjun dan Tian itu dan berkata sambil tersenyum, "Tahukah Anda apa staf ini, Sayas? Yang abadi menghukum perang." Tao Xianjun tergagap, dan makhluk abadi lainnya ketakutan. Adapun keabadian aliansi surga dan zaman kuno, mereka tertawa satu persatu, bahkan mengelilingi mereka dan mengelilingi mereka. Nangong Yan dan yang lainnya tidak tahu apa itu pertempuran hukuman abadi, tetapi mereka hanya ingin menyelamatkan orang, jadi mereka bergegas ke sana, dan utusan, aliran udara yang kuat membentuk penghalang, yang menghalangi Nangong Yan dan yang lainnya di belakang dan menjauhkan mereka. Nangong Yan ketakutan, tetapi tentara yang mengikuti Lin Tian ketakutan satu persatu. Karena sebagian besar dari orang-orang ini belum pernah melihat 5 pejabat abadi, tetapi sekarang mereka melihat 1, tetapi itu sangat mengerikan.
Pada saat ini, Iblis Tiangu menertawakan Xianshan. Pertempuran hukuman abadi adalah senjata abadi yang dikembangkan khusus oleh 5 pemerintah abadi untuk yang abadi. Jadi begitu yang abadi menghukum yang abadi akan kehilangan kekuatan abadi dengan cepat, lalu menghancurkan kisi abadi dan menghancurkan jiwa abadi. Untuk ini, banyak makhluk abadi telah mendengarnya, jadi ketika Tao Xianjun dan yang lainnya mendengar tentang pertempuran, wajah mereka sangat berubah. Saya berkata, jika Anda membantu saya akan menghukum Anda. Tetapi Anda tidak akan mendengarkan, jadi saya tidak bisa disalahkan. Utusan itu tersenyum pada Tao Xianjun. Tao Xianjun sangat khawatir sehingga dia buru-buru menatap Lin Tian, dan utusan itu tersenyum. Di benua ini, 5 pejabat abadi tidak dapat mengatur urusan mereka. Setelah itu, utusan itu siap untuk menyuntikkan kekuatan ke dalam pertempuran hukuman abadi dan menyelesaikan masalah Tao Xianjun. Tapi kemudian pertempuran hukuman abadi tiba-tiba menghilang dari tangan utusan itu dan jatuh ke tangan Lin Tian. Semua orang terkejut, dan Tao Xianjun merasa lega, dan Nangong Yan dan yang lainnya sangat senang. Utusan itu mengerutkan kening. Wah, tahukah kamu betapa serius konsekuensinya ketika kamu mengganggu 5 pejabat abadi? Ku bilang, mereka adalah perlindunganku. Jangan katakan Anda adalah 5 pejabat abadi, yaitu, Anda berasal dari negeri dongeng. Aku harus mengalahkan mereka kembali, kata Lin Tianxi. Ketika Tao Xianjun dan yang lainnya mendengar kata-kata Lin Tian, mereka sangat bersemangat, sementara yang abadi dari aliansi Tiangu saling memandang. Iblis kuno menambahkan bahan bakar ke api, utusan Fu, sepertinya anak ini tidak memperhatikan rumah abadimu. Ini membuat utusan marah. Wah, aku dari rumah Zhongxian, kamu bisa memikirkannya. Ku bilang, jangan katakan 5 pejabat abadi, mereka berasal dari dunia abadi. Tidak ada gunanya. Lin Tian mengulangi ini. Bagus kamu membuatku. Dengan itu, napas utusan mulai mengamuk. Semua orang bertanya-tanya apakah utusan itu akan mulai. Tapi Lin Tian mengadakan sekilas pertempuran hukuman abadi dan jatuh di depan utusan itu, dan pertempuran hukuman abadi menunjuk ke arahnya. Bagaimanapun, dia sendiri adalah peri, tetapi sekarang dia dihukum oleh peri untuk melawannya, yang membuatnya terlihat sangat berbeda. Wah, kamu. Pertempuran hukuman abadi ini dapat menahan kekuatan yang abadi, dan kamu juga yang abadi, bukan? Lin Tianxie tertawa. Mereka terkejut. Mereka tidak berharap Lin Tian menggunakan perang hukuman abadi untuk berurusan dengan orang-orang di rumah Zhongxian. Tetapi utusan itu berkata, wah, apakah kamu tahu akhir dari menyinggung rumah Zhongxian? Akhir. Lalu pergi ke rumah Zhongxian dan panggil tuan rumahmu dan biarkan dia berbicara denganku. Selesai berkata, Lin Tian menanamkan kekuatan, yang abadi menghukum pertempuran kekuatan yang kuat untuk memukul utusan ini. Tubuh utusan itu hancur di tempat. Semua orang yang hadir bodoh, terutama orang-orang dari Liga Tiangu. Mereka tidak berharap Lin Tian mengatakan bahwa mereka bisa melakukannya, dan mereka juga meninggalkan satu sama lain. Utusan itu sudah tua untuk sementara waktu, dan dia tidak memiliki prestasi apapun. Dia menatap Lin Tian dengan gemetar, kamu. Sebagai orang dari rumah Zhongxian, kamu harus menyimpan jimat abadi, yang dapat membiarkanmu kembali ke rumah Zhongxian, kan? Lin Tian menatapnya. Utusan itu sangat ketakutan sehingga dia mengeluarkan jimat ajaib. Tetapi Lin Tian tidak menghentikannya, tetapi berkata kepadanya, Anda ingin menghukum saya. Biarkan tuan rumahmu datang menemuiku dulu, atau kamu akan menjadi 5 pejabat abadi, atau orang-orang dari negeri dongeng. Jika Anda datang, saya akan membunuh 1. Adegan itu begitu damai sehingga bahkan orang-orang di 36 negara bagian dan tempat-tempat lain dikejutkan oleh kata-kata Lin Tian. Utusan itu menggigil karena marah dan menatap Lin Tian Dao. Kamu, tunggu. Jangan berlutut kalau begitu. Setelah mengatakan itu, utusan itu menggunakan jimat abadi dan menghilang dari aslinya dalam sekejap. Orang-orang yang membawa kursi sedan juga pergi satu persatu. Nangong Yan berlari ke Lin Tian dengan penuh semangat. Kakak, kamu sangat kuat. Tian Bing dan Huo Qingqing juga senang datang ke sini, dan Tao Xianjun serta yang lainnya sangat bersemangat, karena mereka tidak menyangka Lin Tian benar-benar dapat melindungi mereka. Jadi Tao Xianjun memimpin Lin Tian, dan dengan hormat berkata, Tuanku, kami akan melewati api dan air untukmu di masa depan, dan kami tidak akan menolak. Orang lain juga berteriak, pergi melalui sup dan air, saya tidak akan pergi. Tapi wanita bertopeng itu kaget. Dia benar-benar menyinggung 5 pejabat abadi? Tidak hanya wanita bertopeng, tetapi juga orang-orang dari aliansi Tiangu tidak mengharapkan Lin Tian Kuang tiba, dan bahkan mereka meninggalkan orang-orang dari rumah Zhongxian. Lin Tian melihat makhluk abadi yang mengenakan baju besilin merah dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin mencoba ini?
Orang-orang abadi itu ketakutan dan terbang kembali ke Xianshan, satu demi satu, sementara pemimpin Luge ketakutan dan mulai terbang. Nangong yang tertawa ketika melihatnya, sementara iblis Tiangu menyeringai marah di Gunung Xianshan. Wah, apakah Anda benar-benar berpikir Anda tidak takut pada apapun? Haruskah saya naik, atau haruskah Anda turun? Lin Tian menatap sekelompok orang di Xianshan dan bertanya, sementara iblis Tiangu bersenandung, kami Xianshan, yang bukan anggota aliansi kami, tidak bisa masuk. Oh, Anda menantang saya? Lin Tian berkata dengan dingin, dan hari itu iblis kuno mencibir, wah, gunung peri ini pernah dibangun oleh Shizu kami dan beberapa paman bela diri. Ada kekuatan mereka di atasnya. Apakah kamu pikir kamu bisa memecahkannya? Lin Tian mengabaikan, tetapi membuat lompatan, bergegas ke masa lalu, dan kemudian diblokir oleh perbatasan transparan. Lin Tian menempelkan piring giok secara langsung, dan kemudian ada banyak nafas yang kuat di perbatasan. Kemudian nafas berubah menjadi ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Ilusi ini adalah murid Tiangu dan para guru serta paman bela diri dari mereka yang berada dalam aliansi kuno. Lin Tian melihat dan bergumam pada dirinya sendiri, orang-orang ini seharusnya abadi. Ini juga berarti Tiangu kemungkinan besar akan menjadi abadi, yang membuat Lin Tian tiba-tiba merasa sedikit tersesat, karena dia ingin menemukan Tiangu dan membersihkannya. Namun, pada saat ini, iblis Tiangu dan yang lainnya dengan hormat berkata kepada ilusi di udara, Tuan, paman bela diri. Di Gunung Peri ini, banyak orang juga berteriak, Shizu, Shifu, Shishu. 36 negara bagian dan mereka yang menyaksikan perang melihat penglihatan itu, dan mereka semua terkejut, para elit kuno muncul. Nangong Yan dan yang lainnya tidak saling mengenal, sementara Tao Xianjun dan yang lainnya, serta 5 aula dan 5 aula, saling mengenal, so mereka sedikit pemalu. Beberapa orang masih berbisik, dikatakan bahwa beberapa elit Tiangu menjaga aliansi Tiangu. Itu benar. Penglihatan ini? Jangan meremehkan ilusi ini. Mereka telah menjadi abadi, tetapi ilusi ini adalah tubuh mereka yang terpisah, dan masing-masing meletus. Mereka sangat kuat. Sementara orang-orang membicarakannya, lelaki tua dengan bintik-bintik di wajahnya memandang iblis kuno, ada apa? Iblis Tiangu dengan cepat menjelaskan masalahnya, dan lelaki tua itu berkata, bagaimana dengan terbang? Kakak senior Ren, pemimpin aliansi, memimpin beberapa orang ke Gunung Dahuang. Bagaimana dengan saudara-saudaramu yang lain? Mereka bekerja di dunia bawah. Orang tua itu harus berbalik dan melihat Lin Tianleng dan berkata, apakah Anda pemimpin baru gerbang Tianshui? Tidak, saya leluhur mereka. Lin Tian menatap lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum. Orang tua itu selalu merasa bahwa mata Lin Tian sedikit serius, tetapi dia tidak ingin melewatinya. 10.000 tahun yang lalu, gerbang Tianshui Anda dihancurkan oleh tuanku dan sekelompok saudara laki-lakiku. Apakah Anda ingin membalikkan? Lin Tian tersenyum dan berkata, jadi, hancurkan gerbang Tianshui saya, dan Anda memiliki bagian Anda. Tuanku adalah Tiangu, dan aku kakak laki-laki. Bagaimana menurutmu? Orang tua itu bertanya, tetapi Lin Tian berkata, kamu Tiangu benar-benar pemberani. Nama tuanku, bagaimana kamu bisa membodohiku? Orang tua itu melotot. Lin Tian mencibir, apakah hantu kuno ada di sini hari itu? Biarkan dia keluar menemuiku. Bagaimana kamu bisa melihat ilusi tuanku? Oh. Jadi, apakah visinya benar-benar ada di sini? Terus? Orang tua itu melotot, dan Lin Tian tersenyum. Setidaknya aku tidak datang dengan. Orang tua itu memandang Lin Tian dengan dingin. Wah, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah sekarang. Jika tidak, kami akan membunuhmu. Hanya beberapa ilusimu, hanya ingin menghancurkanku? Lin Tian meremehkan senyum. Orang tua itu menatap, sepertinya kamu tidak tahu apa itu ketakutan. Setelah itu, cahaya biru lelaki tua itu menyala, dan kemudian dia tiba di Lin Tian. Kemudian dia mengumpulkan teknik telapak tangan besar dengan satu tangan, dan bergegas ke Lin Tian secara langsung. Lin Tian segera menghilang dari posisi semula dan mundur tidak jauh. Jangan katakan fatamorganamu, ini kepulanganmu dari negeri dongeng. Saya tidak memperhatikannya. Orang tua itu tidak menyangka Lin Tian begitu cepat. Dia berkata kepada salah satu ilusi, adik bela diri, gunakan teknik memperlambat sistem cahayamu untuk menghadapinya. Iya. Pada saat ini, seseorang dengan fatamorgana emas muncul, dan setelah menerapkan metode sihir, di sekeliling Lin Tian ada cahaya emas, dan kemudian cahaya emas ini berubah menjadi rantai bayangan. Rantai ini menjerat Lin Tian, dan lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, wah, teknik memperlambat ini dapat sangat mengurangi kecepatan gerakanmu, dan juga membuatmu tidak dapat melompat.
Mendengar ini, Nangong Yan dan orang lain terkejut, dan Tao Xianjun dan yang lainnya juga khawatir. 36 negara bagian dan mereka yang menyaksikan pertempuran tahu bahwa Lin Tian sangat kuat, tetapi sekarang ketika dia bertemu monster tua dari Liga Kuno akhir-akhir ini, dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Selain itu, aliansi Tiangu di Xianshan bersorak satu persatu, dan iblis Tiangu bahkan lebih bahagia. Wah, kekuatanmu hanyalah seekor semut di depan tuanku dan beberapa paman bela diri. Tapi Lin Tian tertawa, keterampilan yang melambat, saya ingin terjebak, yang terlalu kecil untuk saya. Sebelum kerumunan bisa bereaksi, Lin Tian melihat Lin Tian menghilang. Sebaliknya, dia datang ke belakang pria yang menggunakan teknik slow down. Pertempuran hukuman abadi langsung menahannya. Tapi pria itu kaget. Sudah terlambat. Lin Tian telah menyuntikkan kekuatan. Yang abadi menghukum pertempuran dengan kekuatan besar. Meskipun hantu ini tidak memiliki kisi abadi, ia memiliki jiwa abadi yang terpisah, dan jiwa akan terluka parah dalam pertempuran dihukum oleh yang abadi. Di tempat, orang yang menggunakan teknik memperlambat segera berteriak dan kembali ke Gunung Peri, dan duduk dengan cepat. Orang tua itu sangat marah sehingga dia berkata, "Wah, kamu. Chu Hei, jangan khawatir, kamu akan segera datang." Lin Tian tersenyum pada lelaki tua itu, dan lelaki tua itu menatap, "Bagaimana kamu tahu namaku?" Chu Hei, yang mengikuti Tiangu 10.000 tahun yang lalu, menjadi murid pertamanya. Ketika Lin Tian meninggalkan Tiangu, Chu Hei ada di sana. Saat itu, dia masih muda, tetapi bintik hitam di wajahnya masih sangat mencolok. Namun, sejak berdirinya aliansi Tiangu, Chu Hei jarang menggunakan namanya sendiri. Kami hanya tahu bahwa dia adalah murid Tiangu, tetapi kami tidak tahu nama aslinya. Tapi Lin Tian mengatakannya sekarang, yang mengejutkan Chu Hei. Beberapa ilusi lain juga sedikit tidak terduga, karena di aliansi Tiangu, kecuali saudara-saudara mereka, yang lain tidak tahu sama sekali, bahkan iblis Tiangu, pemimpin aliansi Tiangu saat ini, dan sebagainya. Tidak ada yang tahu apa itu Chu Hei. Lin Tian mengabaikan keterkejutan orang-orang ini, tetapi menatap Chu Hei dan berkata sambil tersenyum, "Jangan bicara omong kosong, ayolah, biarkan aku melihat seberapa kuat kamu setelah 10.000 tahun." Orang-orang tidak tahu mengapa Lin Tian mengatakan 10.000 tahun, tetapi Chu Heichi berkata, "Ketika saya menarik jiwa Anda, saya akan tahu bagaimana Anda tahu nama saya." Selesai berkata, Chu Hei mengeluarkan bendera hitam besar, lalu menari. Saat berikutnya, Lin Tian diselimuti cahaya hitam, lalu tidak bergerak. Tidak hanya itu, Chu Hei juga berhenti mengibarkan bendera, melayang di sana, tidak bergerak. Beberapa ilusi lain juga menutup mata mereka. Untuk sementara, semua ilusi dan tubuh Lin Tian berhenti di udara. Beberapa orang yang tidak tahu penasaran dengan apa yang terjadi, terutama Nangong Yan bertanya-tanya, "Kakak, kenapa kamu tidak pindah?" Tian Bing dan Huo Qingqing tidak mengerti, dan Tao Xianjun ragu, "Jika tebakanmu benar, ini pasti bendera pertarungan jiwa." Bendera Douhun? Beberapa orang Nangong Yan masih tidak memahaminya, tetapi wanita bertopeng itu menjelaskan, bendera pertarungan jiwa adalah bendera abadi. Selain itu, orang-orang yang dikunci oleh bendera abadi akan memasuki bendera abadi untuk pertempuran pertama, dan tubuh akan diperbaiki di sana. Tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Nangong Yan sepertinya memahami sesuatu, dan Tian Bing ragu-ragu, jadi, roh leluhur sekarang, dan roh monster tua itu bertarung dengan senjata ajaib. Iya. Wanita bertopeng itu mengangguk, dan Nangong Yan berkata dengan tergesa-gesa, "Jika tidak, kami akan masuk dan membantu kakak laki-laki itu." Wanita bertopeng itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bendera semangat juang, hanya pemilik bendera yang dapat memilih orang, tetapi tidak mungkin bagi orang luar untuk memasuki bendera. Kalau begitu mari kita serang daging lelaki tua itu." Nangong Yan memikirkan jalan surga, dan wanita bertopeng itu menggelengkan kepalanya. "Saya baru saja mengatakan bahwa orang-orang yang memasuki bendera, mereka secara fisik tidak terkalahkan, artinya, tak terkalahkan." Nangong Yan skeptis dan merinding, yang menghilang di Chu Hei. Iblis Tiangu tertawa, "Jangan buang energimu, mereka semua tak terkalahkan sekarang. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan kakakku jika ada banyak orang?" Nangong Yan bersenandung, dan Iblis Tiangu mencibir, "Tuanku, ada sekelompok paman bela diri. Keterampilan mereka dapat mengalahkan orang-orang di gerbang Tianshui 10.000 tahun yang lalu, apalagi sekarang. Kenapa kamu masih menggunakan bendera pertarungan jiwa?" "Aku takut pada kakakku." Nangong Yan itu membenci jalannya. Iblis Tiangu mencibir, "Itu karena mereka berada di negeri dongeng. Ini Fata Morgana. Hanya ketika mereka memasuki bendera Douhun, kekuatan jiwa mereka yang sebenarnya dapat pecah. Artinya, ketika mereka memasuki bendera Douhun, kekuatan jiwa abadi mereka sebanding dengan negeri dongeng. Mengerti?"
Nangong Yan berkata setelah mendengarkan, jadi apa? Gadis kecil, jika mereka ada di sini, kekuatan jiwa abadi hanya 1/10 dari Buddha. Ketika mereka datang ke bendera Douhun, kekuatan jiwa mereka akan sama dengan jiwa abadi. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat mereka tidak akan bisa bertarung dengan begitu banyak pendahulu lama. Iblis kuno sangat senang. Lagi pula kakakku tidak takut. Saluran Nangong Yanjian, tetapi iblis Tiangu dan aliansi Tiangu satu persatu tertawa, mengejek. Bagi mereka penasaran dengan apa yang terjadi pada Lintian dengan bendera Douhun. Dalam bendera Douhun, Chu Hei dan 6 adik laki-laki bela diri di sekitar menatap Lintian dan tertawa. Saya melihat orang-orang ini mendistribusikan kekuatan mereka kepada yang terkuat, tetapi Lintian tidak bergerak. Melihat langit yang gelap di sekitarnya, dia tersenyum dan berkata, bendera pertarungan jiwa sudah siap. Anda benar-benar memiliki semua sarana. Chu Hei berkata sambil tersenyum, tidak mungkin, dunia ini, tapi dunia aliansi kuno kita, bagaimana kita bisa membiarkan siapapun menghancurkannya? Tapi Lintian menertawakan mereka. Kamu pikir kamu bisa membawaku dengan bendera pertarungan roh? Chu Hei berkata dengan percaya diri, di bawah panji pertarungan roh, kekuatan kita kembali ke puncak, yang berarti kita dapat menggunakan keterampilan roh dengan santai untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Oh, apakah itu? Kemudian cobalah. Lintian menertawakan orang-orang ini, dan orang-orang itu bersenandung satu persatu, jiwa manusia, berani bersaing dengan kita, hanya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Aku akan mengurus limbah ini. Beberapa orang tidak dapat menahannya, dan nyala api gelap bergegas ke hutan. Lintian tidak mengelak. Sebaliknya, dia membuka tangannya dan langsung mengambil kelompok keterampilan jiwa dan berkata sambil tersenyum, keterampilan jiwa abadi Anda tidak berpengaruh pada jiwa saya. Mereka tidak percaya, jadi mereka mencoba beberapa kali, dan hasilnya sama. Chu Hei menatap Lintian, wah, siapa kamu? Siapa? Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Lintian tersenyum pada mereka. Kamu bukan jiwa biasa, kata Chu Hei saat ini, kami juga berpikir bahwa jiwa Lintian tidak sederhana, tetapi Lintian menertawakan mereka, kamu ingin tahu banyak, maka aku akan menunjukkan wajah asliku. Pada saat ini, semua orang bingung dan menatap Lintian. Jiwa Lintian mulai berubah. Sampai beberapa saat kemudian, sosok besar muncul di depan semua orang. Melihat sosok itu, mata Chu Hei membelalak seolah-olah dia telah bertemu monster. Tidak, itu tidak mungkin. Beberapa orang lain belum pernah melihat Lintian, jadi mereka tidak tahu siapa ini. Jadi beberapa orang penasaran untuk bertanya, kakak bela diri, siapa dia? Jiwa Chu Hei bergetar. Dia Lindi. Apa? Mata keenam pria itu lebih besar dari yang lain. Lintian tersenyum dan berkata, Chu Hei, sekarang aku tahu kenapa aku tahu namamu. Chu Hei sedang terburu-buru dan mulai mundur. Bagaimana kamu bisa berada di dunia? Lintian mencibir, kamu bisa membuat ilusi di dunia. Kenapa aku tidak bisa kembali bermain denganmu? Chu Hei mulai panik. Apa yang ingin kamu lakukan? Tuanmu dan kamu menghancurkan murid dan cucuku, dan menghancurkan gerbang Tian Shui, menyebabkan mereka bersembunyi di mana-mana. Katamu, kenapa aku mencarimu sekarang? Lintian mencibir. Chu Hei berkata dengan mendesak, itu 10.000 tahun yang lalu. Apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu? Lintian memiliki mata yang dingin, dan Chu Hei bahkan tidak memiliki pikiran memberontak untuk mengatakan saat ini, tuanku. Berani menyebut tuanmu? Lintian berkata dengan dingin, dan Chu Hei tergagap. Lindi, bukankah kamu hanya ingin gerbang Tian Shui kembali seperti dulu? Kami berjanji kepada Anda. Berjanjilah padaku? Ya, kami semua sumber daya, bersedia memberi Anda Tian Shui Man. Chu Hei tampak gugup. Lintian mencibir, lalu? Ayo kita pergi. Bagaimanapun, kami hanya mendengarkan tuannya. Chu Hei menjadi gugup. Jika tidak, kamu harus kembali. Lintian memasang senyumnya, dan Chu Hei berkata, apa yang ingin kamu lakukan? 1. Di mana Tiangu? 2. Bagaimana kultivasi kuno dipulihkan? 3. Mengapa begitu banyak muridku yang kuat dihancurkan olehmu? Saat ini, Lintian tidak dapat berpikir bahwa ketika dia meninggalkan daratan, semua muridnya adalah puncak dari daratan. Apalagi puncak Tiangu, 10 puncak Tiangu lainnya, mungkin bukan lawan mereka. Jadi Lintian menatap Chu Hei, berniat untuk mencari tahu mengapa. Ketika Chu Hei mendengar kata-kata Lintian, dia segera menjadi gugup. Tuanku, dia ada di negeri dongeng, dan hantunya ada di gunung tandus yang besar. Gunung tandus besar. Pria yang membantunya memulihkan prestasinya berasal dari Gunung Dahuang, jadi setelah menjadi abadi,
hantu perpisahan pergi ke Gunung Dahuang bersama pria itu, dan kembali. Berbicara tentang ini, Chu Hei terlihat jelek. Lin Tian berkata dengan dingin, katakan. Dia juga mendorong iblis untuk pergi ke Gunung Dahuang. Ketakutan hitam Chu itu buru-buru nampan tetapi keluar, dan Lin Tianlang menatap jalan, lalu putra, dan putraku itu juga seorang pria dari Gunung Dahuang. Mereka membantu tuanku mengalahkan murid-muridmu, dan mereka juga menangkap banyak dari mereka. Pada hari itu, mereka mengambil aliran pintu air. Kata Chu Hei terburu-buru. Lin Tiandao, siapa gunung tandus besar ini? Mengapa membantu tiangmu? Ya, entahlah. Tuanku tidak pernah memberitahuku. Chu Hei menjadi gugup. Setelah mendengar ini, Lin Tian bertanya, apa karakteristik orang-orang di Gunung Dahuang? Ya, aku tidak tahu. Chu Hei sedang terburu-buru, dan Lin Tian meliriknya dan berkata, aku tahu kalian semua ada di negeri dongeng. Bahkan jika aku membunuhmu, kamu masih dalam kondisi baik. Tentu saja, kita semua tahu itu, tetapi mereka takut pada Lin Tian, terutama mengetahui bahwa dia adalah Lindi. Mereka tidak memiliki rasa perlawanan. Jadi Chu Hei panik dan berkata, Lindi, meskipun seperti ini, kami masih memujamu. Kurang omong kosong. Lin Tian menatapnya, tetapi Chu Hei tidak berani berbicara, dan yang lainnya tidak berani. Beritahu tiangmu dari negeri dongeng bahwa saya telah kembali ke dunia. Adapun semua yang telah dia lakukan, saya akan membuatnya membayar kembali 100 kali. Lin Tian berkata dengan dingin. Chu Hei mengangguk, dan Lin Tian menatap mereka. Dan katakan padanya untuk tidak berpikir bahwa dia bersembunyi di negeri dongeng, itu benar-benar bukan apa-apa. Aku akan memberitahunya. Chu Hei panik. Pada saat ini, Lin Tian dikelilingi oleh pusaran air hitam kepunahan virtual, dan Chu Hei sedang terburu-buru. Lindi, kamu, jangan bunuh aku. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa merasa nyaman? Lin Tianxi tidak bersimpati dengan mereka, tetapi langsung menggunakan teknik peminjaman roh untuk menghancurkan ilusi ini. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia telah keluar dari bendera pertarungan jiwa dan kembali ke tubuh. Saat ini, Nangong Yan dan orang lain masih bertarung dengan orang-orang dari aliansi Tiangu. Setelah Lin Tian pulih, dia memasang bendera pertarungan jiwa. Karena ketidaksadarannya, ilusi-ilusi itu jatuh ke tanah satu persatu, mengaum, dan berubah menjadi ketiadaan. Orang-orang dari aliansi Tiangu semua tercengang, dan Nangong Yan melihat ini, dan dia menangis dengan penuh semangat, kakak laki-laki menang. Wanita bertopeng itu menghela nafas lega, sementara Tian Bing dan yang lainnya senang, dan Tao Xianjun dan yang lainnya bersorak satu persatu. 36 negara bagian dan orang lain yang menyaksikan perang tidak dapat percaya bahwa semua ini benar. Iblis Tiangu ketakutan, dan memandang Lin Tian anehnya Ian satu persatu, wah, kamu. Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah ke Xianshan. Jangan kemari, nak, kata iblis. Itu tidak hanya iblis kuno, pavilion presbiterian, dan makhluk abadi itu, satu persatu, menghindar di pegunungan, takut akan datangnya hutan. Lin Tian langsung melewati lapisan perlindungan, Xianshan, dan mendatangi iblis Tiangu. Iblis Tiangu berkata dengan marah, wah, jika kamu mendekat, aku akan melepaskanmu. Abu dan asap. Ya, semuanya di sini bukan apa-apa. Hari itu, iblis kuno marah dan dikalahkan. Lin Tian mencibir, benarkah? Iblis kuno menggerogoti giginya dan berkata, ya, hanya ini yang kamu inginkan. Maka kamu tidak bisa hidup. Pada saat ini, langit gelap, dan tiba-tiba kekuatan yang kuat pecah di Gunung Xianshan. Orang-orang di Gunung Xianshan berteriak satu persatu, dan kemudian mati. Akhirnya, iblis jatuh ke tanah dan berubah menjadi mayat. Jiwa mayat itu hilang. Pada saat berikutnya, seluruh gunung tidak memiliki orang yang hidup, tetapi semuanya sudah mati. Lin Tian melihat ke bawah dan menemukan bahwa ada gas hantu yang kuat di gunung. Tidak hanya itu, tetapi juga orang-orang itu mati dalam sekejap. Nangong Yan dan orang lain di luar gunung ingin tahu tentang apa yang terjadi. Lin Tiangang ingin mempelajari mayat-mayat itu, tetapi, gunung peri, menghilang tiba-tiba, hanya sekelompok mayat yang tersebar di sekitar. Semua orang terkejut dan penasaran dengan apa yang terjadi. Lin Tian mendatangi beberapa mayat dan berkata, orang-orang ini telah pergi ke dunia Yin. Kerajaan Yin. Nangong Yan dan yang lainnya saling memandang, dan Lin Tian memikirkan 9 hantu, dan orang-orang aliansi kuno yang muncul di 9 hantu. Jadi Lin Tian berkata kepada Nangong Yan dan yang lainnya, Anda harus menegakkan tubuh. Ada orang-orang di aliansi kuno surga luar. Jika Anda kembali ke Tian Shuimen, Anda dapat mengampuni nyawa mereka. Jika kamu ingin bertarung sampai akhir, kamu bisa membunuh mereka dalam satu kasus. Nangong Yan dan yang lainnya memimpin, ya.
Kemudian, Nangong Yan dan yang lainnya mengatur agar mereka yang mengumpulkan dan menyusun buku untuk mencari orang-orang dari aliansi kuno surga, sementara Lin Tian berjalan berkeliling dan akhirnya sampai di sebuah istana. Aula Tianqi. Ini kuil Tianqi. Lin Tian memandang wanita bertopeng itu, dan wanita bertopeng itu tahu bahwa Lin Tian sedang mencari gerbang hantu, jadi dia berkata, "Masuk, mungkin ada di dalam." Lin Tian merapikan suasana hatinya dan pergi ke istana, lalu mulai membaca materi di sini. Tapi cuaca berubah di luar. Orang-orang di 36 negara bagian dan tempat lain tidak menyangka bahwa Liga Tianghu dihancurkan oleh Tian Shuimen. Pada akhirnya, Liga Tianghu bunuh diri. Sungguh menakjubkan memikirkannya. Namun, Lin Tian tidak memperhatikan orang-orang, tetapi secara pribadi meminta ibu mertua hantu untuk menyelidiki Gunung Peri dan keberadaan sekelompok orang yang baru saja menghilang, dan dia sendiri mulai mencari gerbang tuan rumah. Sekitar beberapa hari kemudian, wanita bertopeng itu mendapat gulungan di sudut tumpukan bahan. Ini dia. Lin Tian berjalan mendekat dan membuka gulungan itu. Ada beberapa catatan tentang Cao Guimen, tetapi sedikit, tetapi satu-satunya hal yang dapat dipastikan adalah bahwa Cao Guimen sangat dekat dengan Gunung Dahuang. Pada saat yang sama, para murid Cao Guimen memiliki fitur, yaitu, mereka memiliki 3 karakter, Cao Guimen, yang terukir di lengan kiri mereka. Sepertinya kita harus pergi ke sekitar Gunung Dahuang. Lin Tian meletakkan datanya dan menghela nafas. Tetapi wanita bertopeng itu bertanya, "Jadi, apakah kamu akan pergi ke barat daerah pegunungan tandus yang besar? Ayo pergi menjelajah di luar Gunung Dahuang dulu." Lin Tian merapikan suasana hatinya dan berjalan keluar dari kuil Tianqi. Tetapi Nangongyan dan orang lain bergegas ke Nangongyan, terutama Nangongyan berteriak, "Kakak, rumah 5 abadi, Zhong Xianfu mengirim orang untuk datang dan berkata mereka ingin menemukanmu." "Oh, datang dan tangkap aku?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana kamu tahu?" Nan Gongyan berkata dengan heran. "Jika mereka tidak datang, saya ingin menanyakan sesuatu kepada mereka." Lin Tian mencibir dan berjalan keluar dari aula. Wanita bertopeng itu memandang Lin Tian dengan aneh, bertanya-tanya mengapa Lin Tian bahkan tidak memperhatikan 5 pejabat abadi. Pada saat ini, rumah Zhongxian telah mengirim orang ke aula aliansi Tianghu, yang awalnya merupakan aula utama aliansi Tianghu. Sekarang diambil alih oleh gerbang Tian Shui, dan orang-orang di Menshah Zhongxian ini merasa benar sendiri dan mengusir semua orang, hanya menyisakan orang-orang di Menshah Zhongxian. Bahkan penjaga di depan aula utama adalah seorang ahli yang kuat. Dia hanya melihat tangannya disilangkan. Seluruh orang tampak seperti orang barbar. Pada saat yang sama, nafas yang dilepaskan dari tubuhnya menghentikan orang-orang di luar aula. Bahkan Tao Xianjun dan yang lainnya tidak dapat menahan momentum ini. Mereka hanya bisa mundur dan saling memandang. Orang barbar itu mendengus, "Biarkan orang kecilmu yang bermata datang menemui Tuhanku." "Yang mulia, siapa itu?" Pada saat ini, Lin Tian datang dari jauh, dan orang barbar itu pertama-tama mengancam Lin Tian dengan momentum yang kuat, dan ingin menunjukkan warna padanya. Tetapi Lin Tian sama sekali tidak menganggap serius momentum satu sama lain, tetapi dia semakin dekat selangkah demi selangkah. Sementara Nangong Yan dan yang lainnya tidak dapat menahan momentum ini, mereka hanya dapat memblokirnya dalam jarak dekat. Melihat Lin Tian mengabaikan orang barbarnya, dia menatapnya, "Nak, apakah kamu ingin melihat Tuhan kita?" "Iya." "Sayangnya, Tuhan kami tidak ingin melihatmu, jadi dia mengirim Tuan Luo, salah satu dari 3 asisten Tuhan yang kuat, untuk menemuimu." Ketika Lin Tian mendengar senyum Tuan Luo, dia berkata, "Saya mendengar bahwa ada seorang ahli yang kuat di rumah Zhongxian, yang disebut Luo Huanxian." Orang barbar melotot, "Nama orang dewasa kita, bagaimana kamu bisa dengan santai membodohi?" "Ada suara di dalam, biarkan dia masuk." Orang barbar itu mendengus dan berjalan ke satu sisi, sementara Lin Tian masuk. Saya melihat seorang pria paruh baya duduk di aula, dengan wajah serius dan tidak ada momentum yang lemah. Tidak hanya itu, mantan utusan itu juga ada di samping, tetapi sekarang dia sangat kuyu. Meskipun dia telah memakan ramuan itu dan pulih dari lukanya, dia masih menunjuk ke Lin Tian seolah-olah dia terhuyung-huyung. "Tuanku, ini dia." Luo Huanxian menatap Lin Tian, berkata dengan tatapan bingung, "Wah, apakah kamu tahu konsekuensi dari melanggar perjanjian 5 pejabat abadi?" "Penunjukan? Kalau begitu katakan padaku, apa perjanjiannya?" Lin Tian bertanya pada Luo Huanxian sambil tersenyum, dan Luo Huanxian berkata, 5 pejabat abadi memiliki peraturan bahwa makhluk abadi tidak boleh melakukan apapun di dunia. Tapi yang abadi dari aliansi surga dan zaman kuno melakukannya, bukan? Lin Tian bertanya, dan utusan itu berkata, itu wilayah mereka.
mereka bisa melakukannya. Lin Tian tersenyum dan berkata, saya tidak peduli wilayah siapa yang saya miliki. Aku bilang kamu tidak bisa menyakiti siapapun yang tidak bisa menyakitiku. Tao Xianjun di luar aula mendengar ini, dan masing-masing dari 5 pejabat abadi di aula sangat marah. Utusan itu segera menunjuk ke Lin Tian dan berkata kepada Luo Huanxian, lihat, tuanku, betapa gilanya orang ini. Luo Huanxian bangkit, berjalan ke Lin Tian selangkah demi selangkah, dan menatap Lin Tian Dao. Wah, dengan bakatmu, kamu akan menjadi abadi di masa depan, dan kamu pasti akan tertarik oleh 5 kekuatan di kerajaan peri. Itu tidak ada hubungannya denganku. 5 kekuatan kita ada di negeri dongeng, tetapi mereka terkenal. Apakah Anda yakin tidak mau? Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, ada apa? Anda mencoba menarik saya masuk? Hampir sama, tetapi jika Anda meminta maaf, saya dapat mengatakan sesuatu yang baik untuk Anda di depan Tuhan. Luo Abadi menatap Lin Tian Dao. Meminta maaf? Lin Tian tersenyum, tetapi Luo yang abadi menjawab, ya, Anda meminta maaf, dan kemudian memberikan yang abadi itu kepada kami. Jika tidak, kita akan kehilangan muka di depan 4 abadi lainnya di masa depan. Ketika Lin Tian mendengar nada senyum ini, tidak mungkin untuk meminta maaf, tetapi mungkin untuk mengobrol pribadi dengan Anda. Apa maksudmu? Luo Huanxian bingung, dan Lin Tian berkata, masuk dan bicara. Setelah itu, Lin Tian mengeluarkan bendera pertarungan jiwa, dan orang-orang di Menshah Zhongxian berjaga-jaga satu persatu. Beberapa orang berkata, jangan tertipu, Tuanku. Putusan itu bahkan lebih cemas. Tuanku, orang ini hanya ingin menggodamu dan kemudian menjebakmu di dalamnya. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa? 3 tuan dari rumah abadi di aula takut padaku sendirian? Saya ingin melihat apa yang Anda jual. Ketika Luo Abadi selesai berbicara, dia menutup matanya, dan cahaya hitam bendera Douhun menutupi Luo Abadi. Pada saat yang sama, Lin Tian juga menutup matanya, dan kemudian 2 orang memasuki keadaan, tak terkalahkan, dan jiwa berada di bendera roh. Tao Xianjun dan yang lainnya di luar khawatir Lin Tian akan kehilangan musuh, sementara Nangong Yan percaya diri dan berkata, kakak, kamu harus berurusan dengan orang itu. Tetapi wanita bertopeng itu merenung, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Dalam bendera pertarungan roh, Luo Huanxian menatap Lin Tian Dao, wah, apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu tidak mengenaliku ketika aku tidak melihatmu selama 10.000 tahun? Lin Tian menatap Luo Huanxian dan tersenyum, sementara Luo Huanxian memandang Lin Tian dengan curiga, apa maksudmu? Pada saat ini, jiwa Lin Tian berubah, dan Luo Huanxian melihat Lin Tian dan mulutnya bergetar, kamu. 10.000 tahun yang lalu, kamu baru saja ditunjuk ke rumah Zhongxian dari negeri dongeng. Pada saat itu, Anda seumuran dengan saya, tetapi saya tidak menyangka bahwa 10.000 tahun telah berlalu. Kamu agak tua. Lin Tian menertawakan Luo Huanxian. Tidak disangka bahwa orang paling terkenal di dunia adalah Lin di 10.000 tahun yang lalu. Apa? Tidak mengenali saya. Ketika Lin Tian melihat bahwa dia linglung, dia bertanya sambil tersenyum, dan Luo Huanxian segera berkata dengan hormat, Lindi, saya terlalu terkejut, dan saya takut untuk sementara waktu. Takut, atau takut balas dendamku? Lindi, bagaimana menurutmu? Lin Tian mencibir, orang-orang di rumah abadi berkolusi dengan aliansi surga dan zaman kuno untuk merusak gerbang Tianshui kita. Apakah Anda pikir saya akan retali makan? Lindi, kamu salah paham padaku. Aku hanya tentang itu. Hanya apa? Ini adalah aturan 5 pejabat abadi. Tidak ada makhluk abadi yang bisa melakukan apapun, dan Anda melindungi makhluk abadi itu, jadi saya akan memeriksanya. Lalu? Luo Huanxian berkata dengan erat, aku seharusnya menekan yang abadi kembali, tetapi kamu seharusnya menyakiti orang-orang di rumah abadi kami. Apa yang seharusnya terjadi? Tidak ada prestasi. Luo abadi yang tidak nyata itu takut akan kemarahan Lin Tian, jadi dia menjadi pemalu. Lin Tian tersenyum dan berkata, sekarang? Jika saya mengenal Linti, saya akan membunuh orang-orang di bawah untuk menjaga Liga Tianggu di luar kendali. Luo abadi yang tidak nyata itu memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup, berkata dengan cepat. Tetapi Lin Tian menatap Luo Xianxian dan bertanya, dikatakan bahwa beberapa murid saya dibantai di Gunung Fengxian. Setelah itu, Gunung Fengxian dijaga oleh 5 pejabat abadi. Artinya, 5 rumah abadi dikelola bersama, bukan 1 rumah abadi yang dikelola secara bergiliran, kan? Mendengar ini, Yang Abadi segera menjelaskan, orang-orangmu terbunuh saat itu, yang tidak bertanggung jawab atas rumah abadi kami. Katakan, siapa yang bertanggung jawab? Lin Tianlang menatap Luo Huanxian. Melihat penampilan Lin Tian, Luo Huanxian gemetar. Lindi, rumah sisian ini. Barak?
Ya, Gunung Fengxian di bawah administrasi Rumah Sisian ada di barat. Orang-orang Anda diharapkan melarikan diri ke Gunung Fengxian sebelum pergi ke Gunung Dahuang. Dan Rumah Sisian bertanggung jawab atas Gunung Fengxian di beberapa daerah di barat. Peri Sihir Luo. Langit hutan bersinar dengan cahaya aneh. Ini gunung tandus yang besar lagi. Apa yang terjadi dengan Lindi? Dikatakan bahwa Gunung Dahuang adalah makam abadi. 5 pejabat abadi Anda telah mengetahui tentang Gunung Dahuang ini selama bertahun-tahun. Lin Tian bertanya. Tetapi Luo yang abadi merasa malu dan berkata, gunung tandus besar ini istimewa. Begitu kultivator masuk, dia tidak akan bisa menggunakan aura atau aura, jadi biasanya kita tidak pergi ke sana. Jadi, gunung tandus besar, kamu belum pernah ke sana? Mereka yang pergi, jarang kembali, tidak pernah pergi. Peri Luo yang tidak nyata itu menjelaskan, dan Lin Tian ragu-ragu, dikatakan bahwa ada beberapa orang di Gunung Dahuang yang telah membantu aliansi kuno untuk berurusan dengan orang-orang Tian Shuimen saya. Saya telah melihat orang-orang itu, tetapi mereka tidak membutuhkan roh atau keabadian. Mereka tampaknya mengandalkan kekerasan, seperti hutan belantara. Dijelaskan Lo. Kalau begitu kalian 5 pejabat abadi tidak peduli dengan orang-orang ini? Lin Tian menatap Luo Huanxian dan bertanya, tetapi Luo Huanxian tidak berdaya, orang-orang ini, keberadaan mereka aneh, kita tidak bisa mengunci mereka sama sekali. Pada hari itu, Liga Kuno berkolusi dengan mereka, dan kamu tidak peduli? Lin Tian bertanya, dan Luo Huanxian berkata, Anda tahu, 5 pejabat abadi kami hanya peduli dengan yang abadi, tidak peduli apa yang terjadi pada orang-orang, tetapi kami benar-benar tidak cocok untuk campur tangan dalam dendam antara sekolah Anda dan aliansi Tiangu. Ya, begitu. Lin Tian tahu bahwa tidak ada gunanya bertanya tentang peri ini, jadi dia tidak bertanya lagi. Lindi, kalian semua kembali. Mengapa Anda tidak memberitahu kami? Jika aku mengatakannya, bukankah semua orang yang ingin menyakiti sekolahku, atau yang telah menyakiti sekolahku, bersembunyi? Lin Tian mencibir. Luo Huanxian menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, dengan ketenaran Lindi, saya yakin mereka yang menentang gerbang Tian Shui Anda akan bersembunyi satu persatu. Ya, kamu tahu itu, tapi sekarang aku akan pergi ke Rumah Sisian untuk bertanya tentang pembantaian orang-orang di gerbang Tian Shui di Gunung Fengxian. Lin Tian berkedip. Jika Kaisar Lin mau, aku bisa membawamu ke sana sendiri. Untuk menyanjung Lin Tian, Luo Huanxian sangat menghormati Lin Tian. Dia takut menyinggung Lin Tian. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, oke, bagaimanapun juga, saya belum pernah ke Rumah Sisian, dan saya tidak tahu di mana mereka berada. Baiklah, aku akan mengurusnya dan membawamu ke sana. Baiklah, keluar. Lin Tian berkata, jiwa keduanya kembali ke tubuh mereka sendiri, dan utusan melihat bahwa Luo Huanxian kembali, dan bertanya dengan cepat, Tuan Luo, apakah Anda mengalahkan ini berkeping-keping? Siapa yang tahu bahwa pada saat Luo Huanxian membuka matanya, dia menampar Fuemisari, dan kultivasi Futusan ditinggalkan. Tiba-tiba, dia dipukul seperti ini, dan seluruh orang itu mengipasi. Semua orang di rumah abadi di tempat kejadian tercengang, sementara Luo Huanxian memandang mereka dengan dingin. Mulai hari ini, kamu tidak bisa mengejar urusan gerbang Tian Shui. Apa? Orang-orang yang hadir kaget. Di luar aula utama, Nangong Yan dan yang lainnya mengira Lin Tian telah menaklukkan Luo Huanxian, jadi mereka sangat senang. Tao Xianjun tidak menyangka Lin Tian akan menjatuhkan 5 pejabat abadi. Pada saat ini, dengan lambaian tangannya, Fuemisari ada di depannya, dan Fuemisari memegang Fuemisari dengan darah di seluruh wajahnya. Kemudian dia bertanya pada Lin Tian, Lin, Tuan Lin. Awalnya, dia ingin meminta Luo Huanxian dari Lin Tian Lin untuk segera berubah pikiran, karena dia tahu bahwa Lin Tian ingin menyembunyikan identitasnya dan tidak ingin beberapa orang melarikan diri. Jadi Luo Huanxian memanggil Lin Tian dan menunjuk ke utusan itu dan berkata, apa yang harus dilakukan dengan orang ini? Lin Tian menatap utusan itu dan bertanya, apakah Anda tidak akan menghukum saya? Fuemisari benar-benar buta saat ini, dan pikirannya kosong. Tapi Luo Huanxian berteriak, Tuan Lin, tanyakan sesuatu padamu. Tuan Luo, jelas dia melanggar aturan. Aturan apa yang kamu langgar? Sudah jelas bahwa itu Anda telah mengambil keuntungan dari aliansi. Luo yang tidak nyata menatap abadi, utusan Fu sangat tertekan. Jangan minta maaf kepada Tuan Lin. Luo Huanxian melemparkan utusan itu ke tanah. Untuk bertahan hidup, utusan bersujud kepada Lin Tian dan memohon belas kasihan, Tuan Lin, biarkan aku pergi. Semua orang di Menshan Zhongxian dibutakan, terutama mereka tidak bisa mengerti mengapa Tuan Luo, yang biasanya jauh di atas, begitu sopan kepada Lin Tian saat ini. Lin Tian menatap utusan itu dan berkata dengan dingin, apakah kamu ingin hidup? Iya.
Lin Tian mengarahkan tangannya ke dahinya, dan kemudian utusan itu dipukuli dengan segel jiwa, sementara utusan itu menatap Lin Tian dengan aneh. Luo Magic Immortal tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia memerintahkan, ada yang harus kulakukan. Saya tidak akan kembali ke rumah abadi untuk saat ini. Kembalilah sendiri. Iya. Orang-orang itu segera pergi satu persatu, dan utusan itu bersujud dan dibawa pergi. Tuan Lin, kapan kita akan pergi, kata yang abadi. Saya akan mengaturnya. Setelah Lin Tian selesai, dia keluar dari aula dan menatap orang-orang yang di Istana Selatan, Tao Xianjun dan yang abadi. Ada yang harus kulakukan, jadi aku akan pergi sebentar. Selama waktu ini, Anda perlu membersihkan lingkungan. Bagaimanapun, itu adalah roh bintang 9, jadi cocok untuk menjadi sekte. Iya. Semua orang berkata dengan hormat, dan Lin Tian mengeluarkan menara emas dan memberikannya kepada Huo Qingqing. Jika ada bahaya yang tidak bisa diselesaikan, bersembunyi di menara ini, tahu? Ya, leluhur. Nangung yang tertekan dan berkata, kakak, apakah kamu mau bermain lagi? Bukan untuk bermain, tapi sesuatu. Lin Tian sedang pergi ke barat daratan saat ini. Dia bahkan mungkin pergi ke pegunungan tandus yang besar. Apalagi dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Jadi Lin Tianchai ingin menjelaskan kepada semua orang, tetapi Nangong Yan tidak menyerah. Adapun Lin Tian, setelah menetap dengan semua orang untuk sementara waktu, dia mengambil suasana hatinya dan menatap Luo Huanxian. Ayo pergi. Iya. Luo Huanxian segera memimpin Lin Tian ke depan, dan wanita bertopeng itu mengikuti, dan Lin Tian tidak menyusulnya. Bagi mereka yang kembali, mereka bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Lin Tian pada Luo Huanxian, mengapa dia malah menjadi pelayan. Tidak hanya orang-orang ini yang berpikir bahwa bahkan wanita bertopeng itu menatap Lin Tian dan Luo Huanxian dan bergumam, seberapa baik hubungan antara pria ini dan orang-orang di rumah Zhongxian. Namun, Luo Huanxian memandang wanita di belakangnya dan bertanya, Tuan Lin, siapa wanita ini? Seorang pria dengan tujuan yang sama tetapi bukan teman. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Luo Huanxian tampak bingung, apa tujuan bersama, bukan teman? Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi wanita bertopeng itu bertanya, Anda berbicara seolah-olah kami adalah musuh.